Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada penonton setia Stibnu Al-Farabi Pangandaran. Perkenalkan, nama saya Santi Setiawati. Saya mahasiswi Stibnu Al-Farabi Pangandaran, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 4. Di podcast kali ini kita kedatangan tamu dengan Kanisa Nurrohmah. Beliau merupakan mahasiswi Stibnu Al-Farabi Pangandaran, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 6. Sekaligus beliau merupakan mahasiswi excellent program di angkatan ke-1. Baik. Halo Kanisa. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Kanisa? Alhamdulillah sehat. Bagaimana pagi hari ini? Baik, alhamdulillah lancar. Lancar. Dari yang Santi ketahui ya gitu Kanisa, kan kemarin-kemarin ya minggu yang lalu atau bulan yang lalu Kanisa menerbitkan artikel buletin yang berjudul Menumbuhkan Kreativitas Mahasiswa Melalui Penerapan Metode Pembelajaran SCL atau Student Centered Learning. Itu apa sih SCL itu Kanisa sebelumnya? Oke, SCL itu ya. SCL itu singkatan dari Student Centered Learning yang tadi sudah dikatakan ya. Nah, itu dalam bahasa Indonesianya itu pembelajaran yang berfokus pada peserta didik ya. Ini kan mahasiswa ya. Jadi pembelajaran ini berfokus pada mahasiswa ya. Jadi mahasiswa tersebut memiliki peran aktif dalam proses pembelajaran yang tadinya sebelum SCL ini ya, yang tadinya kan TCL, Teacher Center Learning. Nah, dari sana berpindah ke SCL, Student Center Learning. Ya, jadi sekarang mah berfokus atau berpusat pada mahasiswa ya, gitu. Oh, jadi sebelumnya tuh TCL ya. Iya. Jadi sekarang mah SCL gitu. Ya, kan seiring perubahan zaman juga ya dalam era globalisasi sekarang ini. Ya karena perubahan zaman sekarang udah pesat banget ya. Iya, Kanisa. pesat ya. Dan untuk alasannya kenapa sih gitu? Kenapa membuat buletin tersebut? Iya. Alasannya kan di sini menumbuhkan kreativitas mahasiswa ya. Menurut saya kan banyak ya dengan menumbuhkan mahasiswa itu dari mana saja. Tapi saya ingin melalui ini pembelajaran ini ya. Soalnya kreativitas itu sangat penting, dibutuhkan sekali sama peserta didik, khususnya untuk mahasiswa ini untuk melanjutkan nantinya di masa depan ya gitu. Nah, dari sini menumbuhkan kreativitas ini melalui penerapan SCL ini. Jadi alasannya nanti bagaimana proses penerapan metode pembelajaran SCL ini dapat menumbuhkan kreativitas mahasiswa sehingga nantinya bisa memiliki keahlian atau kompetensi yang relevan dengan dunia kerjanya nantinya gitu di masa yang akan datang. Jadi SCL ini adalah cara kreativitas mahasiswa biar aktif gitu, yang ternyata pasif ya gitu. Iya, betul sekali. Yang tadinya pasif, tapi dengan penerapan ini, insya Allah nantinya akan kreativitas mahasiswa itu bisa aktif. Ya. Karena pada dasarnya yang kita ketahui ya Kanisa, termasuk saya juga sebagai mahasiswa, terkadang emang di kelas tuh sering suka pasif gitu kan. Iya. Dan yang mungkin ini alasan Kak Anissa membuat buletin tersebut supaya bisa memecahkan jalan keluar. Berarti kalau SCL itu apa sih penerapan gitu? Bagaimana penerapan SCL dalam konteks di dalam ruangan atau di perkelas mahasiswa itu? Iya. Sebenarnya sih SCL ini tentang SCL ini seharusnya dijelaskan oleh pendidik ya. Oh, pendidik kayak seperti dosen gitu kan, dosen. Tapi ya tapi saya tertarik juga sih untungnya. Ya mudah-mudahan suatu saat nanti jika saya menjadi dosen, insya Allah saya akan menerapkannya ya. Ya sebenarnya ini bagus ini dijelaskan oleh pendidik itu. Jadi alasannya nanti ketika di
di dalam kelas ya. Jadi mahasiswa itu sebagai pusat pembelajaran. Ketika dosen memberikan materi yang bertopik misalkan, Iya. nanti dengan kan sekarang ada alat teknologi juga. Jadi dengan alat itu bisa langsung mahasiswa untuk mencari materi-materinya gitu. Nanti dengan materi itu dipresentasikan gitu. Jadi tidak dosen itu tidak selalu ceramah gitu ya di dalam kelas, tapi memberikan fasilitas kepada mahasiswa untuk memberikan gagasan-gagasannya, pendapatnya gitu. Kalau tidak tahu, tidak mengerti, boleh ditanyakan gitu kepada dosen. Terus untuk SCL itu ada poin-poin pentingnya enggak sih? Apa aja gitu Iya, poin poin penting? pentingnya yang pertama menumbuhkan keaktifan Keaktifan di learning ya, kelas. keaktifan di kelas. Kemudian berkolaboratif lagi dengan sesama. Jadi berkolaborasi dalam kelompok gitu, dalam kerja kelompok bersama gitu. Jadi interaksi dengan sosialnya, dengan teman-teman sejawatnya gitu. Mungkin Terus apa itu lagi? dapat mengembangkan ide-idenya, pendapatnya. Jadi mahasiswa itu berperan aktif dalam kelas gitu. Dapat memecahkan masalah juga. Berarti kalau sebagai pendidik ya atau misal Iya. dosen kayak gitu. Terus kalau semisal Kak Nisa itu adalah pendidik atau dosen, Iya. apa yang mesti Teh Nisa lakukan kepada semua mahasiswa atau murid Kak Nisa biar supaya kan ada tuh mahasiswa yang Iya. ada yang pasif, ada yang aktif. Bagaimana cara Kak Nisa buat mahasiswa yang pasif itu biar aktif gitu? Iya. Secara kan banyak yang suka malu gitu kan Iya. untuk speak up gitu. Iya. Oke. Yang pertama kita memberi fasilitas, contohnya presentasi. Nah, Presentasi. itu presentasi Salah satunya salah ya. satu ya fasilitasnya. Jadi semua saling berdiskusi gitu, mengungkapkan pendapatnya. Jadi ketika kan banyaklah studi kasus yang presentasi yang Cuman diem doang ada. diam-diam gitu. Jadi nanti yang presentasi oke, ke Oke. depan ya presentasi, tapi adalah waktu untuk memberikan pertanyaan gitu. Jadi semua harus adil gitu, beri dia ruang untuk mengajukan pertanyaan gitu, sehingga dia dapat aktif gitu. Ya, mungkin mesti diharuskan ya. Ya. Kayak semisal fasilitas yang lainnya seperti melakukan observasi gitu, wawancara iya, ke secara mandiri iya. sesuatu yang perlu gitu. Iya. Lantas apa sih manfaat dari pembelajaran SCL itu? Oh, manfaat ya. Manfaat banyak sih. Saya juga udah nyatet ya, maaf. Takutnya lupa Iya, ya. santai aja. Ya, manfaat di sini banyak sih manfaatnya. Yang pertama, stimulasi pemikiran kritis. Jadi dengan pemikiran yang bersifat kreatif yang tadi sudah mengungkapkan pendapatnya, bisa menjadikan pemikiran yang kreatif, kritis gitu bagi mahasiswanya. Yang kedua, mengembangkan kemandirian ya. Jadi semisal tadi melakukan observasi secara mandiri, bisa dilakukan mandiri gitu. Dan selanjutnya ada kolaboratif dalam pembelajaran. Nah, jadi dengan kolaboratif itu menjadikan interaksi sosial gitu. Interaksi Jadi sosial. saling berinteraksi. Jadi tidak malu-malu gitu dalam berinteraksi. Kemudian ada lagi meningkatkan rasa percaya diri gitu Meningkatkan ya. rasa Iya, percaya percaya diri. diri. Yang paling penting percaya diri. Kita harus pede, harus percaya diri gitu, dan mengungkapkan berbagai pendapat kita, ide-ide kita gitu. Jadi kepercayaan diri itu sungguh suatu hal yang sangat penting ya. Iya. Supaya orang-orang tuh nggak meragukan kita lagi Iya. gitu. Makanya percaya diri. Bagaimana dengan Kak Nisa sendiri gitu ya? Pernah nggak ada merasa improve
dalam diri Tenisa yang ternyata tuh pernah malu atau kurang aktif, terus tiba-tiba bisa aktif tuh karena apa gitu? Ya, Apakah ada rasa yang menumbuhkan itu tersebut? ya. Kan ketika melihat teman-teman kita beraktif gitu ya di kelas, kan ada yang lah pastinya ada yang pasif, ada yang aktif. Ketika kita melihat teman-teman kita yang aktif, kan kita minder kan, Ah, iya benar. minder kan. Nah, gimana caranya untuk bisa nggak melihat orang lain sih, tapi ada motivasi lah untuk kita Motivasi. belajar gitu, menambahkan wawasan. Oh, jadi ketika kita ingin semisal dalam public speaking kita ya ingin, jadi kita belajar membaca-baca gitu, mencari pembelajaran yang luas gitu, baca-baca gitu. Selain itu perlu latihan gak sih, kayak misal latihan di depan cermin gitu? Ya, itu pasti harus. Itu salah satunya Ya, gitu. salah satunya. Jadi sebelum kita berbicara ke depan banyak orang gitu, ke banyak orang, kita latihan dulu lah di depan cermin gitu. Jadi biar rasa malunya nanti nggak terlalu apa, Iya. Biar jadi biar nambah kepercayaan iya diri. gitu ya. Jadi perlulah latihan dulu di depan cermin sebelum kita terjun ke banyak orang-orang gitu. Mm-mm. Yang terus yang Santi rasakan gitu Iya. kan. Dulu emang Santi tuh emang sering malu gitu kan, pasif Iya. gitu aja di kelas. Cuman ya karena seperti itu, Santi melihat teman-teman Santi pada aktif gitu kan, kayaknya rasa rasa pengen mau juga deh yang aktif kayak gitu. Iya. Tapi pada dasarnya yang Santi rasakan gitu, kita bisa aktif itu karena apa yang kita ketahui. Iya. Jadi ketika sebenarnya kita tuh nggak bisa ngomong, sebenarnya kita tuh bisa ngomong, tapi apa yang kita pahami, maksudnya buat orang-orang yang mungkin selain dari kata malu atau pasif itu mungkin mereka tidak ada banyaknya referensi atau kurang memahami suatu permasalahan gitu. Iya. Karena pada dasarnya ketika kita speak up itu karena kita tahu Iya. apa yang ingin kita bicarakan. Nah, yang Santi rasakan itu Santi tidak bisa speak up itu karena tidak ada yang mau Santi utarakan. Iya, Ya, contoh misalnya kayak gitu. Iya. Terus bagaimana cara menyikapi Kak Anissa ketika menemukan suatu teman atau siapa saja gitu yang memang pasif gitu. Terus ingin Kak Nisa itu buat dia tuh jadi aktif gitu. Oh iya. Bagaimana tuh menyikapi dan caranya? Caranya ya, kita ajaklah diskusi, nggak banyak orang tapi berdua gitu, ajak Kayak deep talk gitu iya kan. gitu. Jadi kita tanya dulu keluhannya gimana, takutnya ada ya dari sananya dia kembali lagi ke kepribadiannya, takutnya dia introvert gitu ya. Nah, jadi kita melakukan diskusi berdua dulu gitu, tanya-tanya gitu gimana, ataupun mengajak lah healing dulu lah gitu, bisa lah Bisa. gitu. Jadi kita menambah wawasan pengalaman dulu lah gitu, nantinya bisa termotivasi gitu Karena terbawa ya, ya gitu. terbawa Tenisa merasakan perubahan gak dalam diri Tenisa? ya. Jujur sekali saya itu merasa pasif ya, awal-awal masuk ini perkuliahan pasif, melihat orang-orang ini, tapi dengan rasa nggak malu juga sih, tapi penasaran seperti ingin kayak mereka gitu. Jadi intinya kita perlu baca-baca, menambahkan wawasan gitu, belajar speaking oke gitu perlu. Jadi cara kita biar aktif di kelas tuh belajar berbicara, misal contohnya di depan kaca gitu ya kan. Nanti kan ini ke pendidik ya, semisal yang nanya itu mulu ya, kita beri ruang satu persatu lah gitu, biar dia mengajukan pertanyaan gitu. Jadi kalau benar sih kalau pendidik atau dosen yang mengasihkan secara ruang masing-masing, misal kalian harus nanya satu persatu nih, Iya, jangan iya. itu tuh mulu. Iya. Buat orang yang pasif
pernah saya di posisi itu kayak berat banget dan Iya. gelisahnya tuh wow dan takut Iya. gitu mau nanya apa nih gitu Hmm. karena terkadang ya emang sulit seperti itu tapi Iya. dengan cara yang Kanisa tadi bilang gitu itu manjur juga sih jadi kita langsung sibuk cari pertanyaan. Iya. Kita cari-cari banyak kan sekarang internet lah cari-cari apa sih yang masuk ke topik ini. Kita ketika kita tidak mengetahui gitu penasaran ingin menanyakan, kalau tidak ingin berbicara gitu malu berbicara, kita tulis dulu saja di buku tulis gitu. Nanti gak apa-apa permulaan kita mengajukan pertanyaan dengan membaca gak apa-apa. Nanti kedepannya bisa dari pemikiran yang langsung gitu. Bisa Ya, kayak bisa gitu. gitu. Terus bagaimana sih Kak Anissa kayak tips and trick biar kita tuh punya kepercayaan diri? Apa ya? Apa ya? No. Percaya diri. Percaya diri. Menurut Kak Anissa aja gitu. Menurut Kak Anissa aja cara tips and trick biar kita tuh percaya diri. Ya terus latihan sih, terus latihan gitu. Untuk percaya diri itu mungkin. Percaya diri latihan buat speak di Ya, depan buat gitu. apa gitu. Kita butuh persiapan yang matang terlebih dahulu gitu. Karena sampai saat ini emang kepercayaan diri itu masih perlu digali ya. Iya. Saya diri sendiri gitu perlu. Terutama bagi perempuan ya yang suka mikirin image gitu ya. Jadi rasa percaya diri itu rada kurang gitu. Dan Terutama mesti diimprove iya. lagi. Cukup menarik juga ya buletin Iya. Kanisa ini tentang judulnya coba dibacakan lagi Kanisa. Menumbuhkan kreativitas mahasiswa melalui penerapan metode SCL, yaitu Student Centered Learning ini. Artikel yang dibuat dan alasan tujuan latar belakang yang digambarkan Kanisa itu cukup memuaskan bagi kita ya mahasiswa ketika ingin menjadi aktif di kelas dan terus aktif gitu. Dan pada dasarnya buletin atau artikel ini adalah pada dasarnya itu untuk pendidik ya, untuk dosen Iya, gitu. ini khususkan untuk pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang nantinya bisa merangsang mahasiswa dalam menumbuhkan kreativitas. Jadi Seperti itu. sepinter-pinter pendidik dalam mengajarkan di dalam kelas gitu. Karena pengajar juga atau pendidik juga mesti tahu mesti tahu cara bagaimana nih biar si Iya. anak atau mahasiswa tuh lebih aktif lagi, bukan hanya memberikan materi yang monoton begitu saja Iya. gitu kan. Karena pengalaman dari Santi yang terkadang yang monoton itu yang cuma nyerocos doang gitu Iya. kan, ngobrol doang, misal guru atau dosen itu Iya. membuat jenuh ya Iya, kepada jenuh kita. banget. Semisal contohnya kita di persekolahan ya, di satuan pendidikan ya. Yang kan nanti yang kita kembali lagi ke zaman dulu, kita kan lebih banyak diberikan materi, ditulis di depan di papan tulis, kemudian si murid itu menulis gitu. Jadi kebanyakan semisal 80% itu ada di guru dan 20% itu ada di murid. Itu zaman-zaman dulu ketika kita di sekolah. Tapi kan dari SCL ini kita bisa 20 ada di dosen. Jadi dosen itu di pendidik ya, khususnya di pendidik. Nah, jadi si pendidik ini hanya memfasilitasi yang aktifnya, yang berperan fokusnya itu 80% bisa di peserta didik. Itu juga persiapan buat kita yang akan menjadi pendidik atau dosen ya. Ya pastinya harus baca nih buletinnya Kanisa atau gimana. Ya nanti ada diterbitkan insyaallah ya. Insyaallah diterbitkan. Iya. Ada nggak Kanisa kayak bukan motivasi gitu, kata-kata motivasi atau kata-kata slogan yang menggugah kita, menggugah mahasiswa yang memang perlu aktif di kelas tuh apa? Semisal closing statement itu bisa. oh iya,
Kayak apa gimana ya tuh? kata-katanya. Pastinya dalam ini ya, topik ini ya kan kita. Eh, yang pertama, nggak pertama langsung aja ya. Langsung. Jangan biarkan mahasiswa ini ataupun peserta didik ya. Jangan biarkan mahasiswa, kan kita ini membahas mahasiswa ya, Ya. ininya. Jangan biarkan mahasiswa menjadi penonton dalam proses pembelajaran. Jangan hanya jadi penonton dalam proses pembelajaran. Nah, dalam metode SCL ini berikan mereka kesempatan, berikan dia peran utama ya dalam menumbuhkan kreativitas. Nah, nantinya kita lihat bagaimana kreativitas, mekarnya kreativitas dalam mengajak mereka untuk mencapai tujuan, mencapai puncak keberhasilan, kesuksesan lah gitu intinya. Jadi jangan biarkan mahasiswa menjadi penonton saja. Nah, dalam artikel ini, dalam metode SCL ini, berikan dia forum fokus utama, berikan mereka fasilitas gitu yang nantinya kita lihat bagaimana hasilnya dengan menumbuhkan kreativitas ini. Apakah nantinya kreativitas yang ditumbuhkan, yang dihasilkan oleh mahasiswa dapat mencapai puncak kesuksesan gitu. Jadi kita Semoga lihat ya. nanti hasilnya, iya gitu. Semoga apa yang disemogakan terwujudkan. Ya, amin amin. Baik, untuk podcast kali ini sungguh mengesankan dan sangat cukup sekali. Bahkan dengan apa yang Santi ketahui dari ilmu Kanisa terbitkan lewat artikel dan buletin itu sungguh luar biasa ya. Untuk khususnya untuk para pendidik atau para dosen, dan khususnya kita juga yang calon ya, mungkin calon pendidik atau iya, calon calon pengajar atau calon dosen sekaligus. Cukup ya dari podcast kali ini, ngobrol pendidikan Islam. Tenisa ada kata-kata lain nggak, slogan atau nggak slogan, kayak motivasi atau kesemangatan buat para penonton setia Stitno Al-Farabi? Terus belajar mungkin lah gitu ya. Terus belajar, terus Jangan pantang menyerah. jangan Intinya. pantang menyerah. Kata Kanisa, terus belajar dan jangan pantang menyerah. Mungkin dari moderator ada buat Kepercayaan closing diri statement-nya. nomor 1. Oke, bagus. Kepercayaan diri itu perlu ya para penonton, karena ketika kita percaya diri, jangan sampai orang lain tuh meragukan kita. Makanya Iya. harus percaya diri biar nggak ada yang meragukan kita. Saya Santi Setiawati pamit undur diri, dan dari Kanisa Nurrohmah terima kasih sudah datang dan mengisi podcast kali ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.